Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Rahmatiah Bakri. Pada kesempatan kali ini saya masih akan menyampaikan tentang learning insight yang saya dapatkan dari Parade Live Zona 7 Pendidikan Seksualitas kelas Bunda Sayang batch 6 Institut Ibu Profesional. Ini adalah topik yang terakhir, topik yang ke-10 tentang ketika anak bertanya atau pertanyaan-pertanyaan yang biasa anak ajukan tentang seksualitas. Apa saja sih? Yuk kita simak. Ada sekitar 13 pertanyaan yang dikumpulkan oleh kelompok yang mempresentasikan topik ke-10 ini, topik terakhir ini. Pertanyaannya antara lain adalah, Mama, aku ini berasal dari mana? Lalu, aku lahir lewat mana, Mama? Yang ketiga, Mah, kenapa payudara Mama besar kalau payudara Papa kecil? Pertanyaan selanjutnya adalah, Mama, kenapa kalau pagi hari penisku berdiri, alat kemaluanku berdiri? Ini pertanyaan anak laki-laki. Yang kelima adalah, Mama, sunat itu apa? Yang keenam, Mah, ada kucing yang ditindih itu kenapa, Mah? Sedang apa mereka? Kasihan ya, Mah ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah tentang organ kelamin, tentang alat kelamin perempuan. Anak perempuan bertanya, kenapa kemaluan Mama berbulu? Lalu ada juga anak laki-laki yang bertanya, Ma, aku pernah lihat kemaluan Papa kok berbulu ya, sedangkan yang punya aku tidak. Nah, ini pertanyaan anak laki-laki. Kemudian ada juga pertanyaan tentang haid. Haid itu apa? Lalu ada juga pertanyaan, Ma, kenapa anak laki-laki tidak haid? Kemudian pertanyaan tentang, Ma, apa itu pacaran? Lalu juga ada pertanyaan tentang, kenapa pintu kamar Mama dikunci saat Mama, kenapa pintu kamar Mama dan Papa dikunci dan Mama dan Papa berdua di dalam? Atau juga pertanyaan tentang, Ma, boleh tidak aku cari suaminya yang seperti Papa? Masya Allah ya, pertanyaan-pertanyaan ini luar biasa kritis. Masya Allah ya, pertanyaan anak sekarang meskipun masih kecil, masih balita, pertanyaannya sangat kritis dan mungkin bagi orang tua yang tidak siap, yang tidak menyiapkan diri dengan ilmu akan gelalapan menjawabnya. Bisa jadi reaksinya ada yang marah, atau ada yang malu, ada yang tidak mau menjawab, dibiarkan anak diam saja. Dan ini, reaksi seperti ini sungguh sangat tidak produktif. Reaksi yang berlebihan atau reaksi yang pasif dari orang tua saat anak menanyakan masalah seksualitas akan membuat anak menjadi penasaran, dan rasa penasaran ini akan sangat berbahaya jika dia mencari informasinya di tempat yang salah atau pada orang yang salah. Misalnya mencari informasi tersebut dengan cara searching di internet, lewat media digital, atau bertanya pada orang yang tidak memiliki visi dan misi keluarga yang sama, atau tidak memiliki, atau bertanya pada orang yang value-nya jauh berbeda atau bertolak belakang dengan value yang dianut oleh keluarga. Dan ini bisa sangat membahayakan, akan sangat membahayakan jika anak mendapatkan informasi tentang seksualitas dari media pornografi atau dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang tualah yang seharusnya menjawab pertanyaan anak tentang seksualitas.
orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, termasuk pendidikan seksualitas, dan orang tua perlu siap menyiapkan diri dengan ilmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak yang tidak terduga. Nah, kalau pengalaman saya sendiri, saya pernah ditanya juga tentang mengapa kemaluan ada yang berbulu, kemaluan orang yang sudah besar berbulu, kalau yang masih kecil kok punya aku tidak ya mah ya. Itu biasanya saya jelaskan dengan sederhana saja. Kalau untuk anak umur masih di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun, saya akan menjelaskan bahwa karena mama sudah besar, dan salah satu tanda bahwa kita sudah besar adalah tumbuh bulu di kemaluan, dan itu biasanya terjadi pada usia di atas 11 tahun. Jadi nanti kamu siap-siap ya nak ya. Kalau misalnya kamu sudah tumbuh bulu, bicara pada mama, informasikan pada mama, kasih tahu mama. Kalau untuk laki-laki, kita anjurkan dari awal untuk bicara dengan ayahnya untuk masalah seksualitas atau masalah organ kelamin. Dan anak laki-laki saya juga pernah bertanya, "Ma, kenapa mama tidak sholat?" Nah, ini ada pertanyaan tentang haid. Nah, untuk pertanyaan tentang haid ini biasanya ya saya menjawabnya juga dengan jawaban yang ringkas dan sederhana mungkin. Mama tidak sholat karena mama sedang haid. Haid itu adalah keluar darah dari alat kemaluan. Nah, saat waktu itu anak saya sudah bisa memperhatikan bahwa ibunya tidak sholat atau tidak sholat berjamaah dengan ayahnya, walaupun biasanya ayahnya sholat di masjid. Lalu dia bertanya, "Kenapa mama tidak sholat?" "Karena mama sedang haid, nak." "Memang haid itu apa, ma?" "Haid itu keluar darah dari kemaluan. Kemaluan itu yang mama itu seperti apa?" Tidak, waktu itu nanya anak laki-laki saya, kemaluan mama tidak sama dengan kemaluan laki-laki karena mama perempuan, kamu laki-laki. Yang kalau kamu itu namanya penis, dan itu penis itu untuk pipis. Kalau mama untuk pipisnya beda lagi, namanya vagina. Seperti itu. Dan pengalaman saya untuk si sulung waktu itu pada usia 11 tahun atau fase berakil balik, dia pernah bertanya tentang bagaimana menurut saya tentang rasa suka terhadap lawan jenis. Terus saya tanya, "Memang kamu suka sama siapa?" Kayak gitu. Dan saya bilang, "Ya cerita aja, soalnya yang namanya perasaan suka itu ya normal, alamiah. Jadi ya terima saja." Terus mama gak marah? "Ya enggak lah, semua orang juga akan mengalami hal yang sama." Saya bilang begitu. Dan dia bilang, "Lalu bagaimana mah kalau kita suka?" Terus kalau dilihatin tuh kita gimana gitu perasaannya. Ya saya dengerin aja waktu itu. Ketika anak sulung saya itu bercerita, dan saya biarkan dia merasa nyaman untuk bercerita tentang perasaannya, dan saya bilang, "Ya iya, memang seperti itu. Mama tahu karena mama juga pernah mengalaminya. Dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Semua orang yang normal, perempuan yang normal, laki-laki yang normal pasti pernah mengalaminya. Tapi lalu bagaimana mah kalau kita suka?" "Ya memangnya mau langsung menikah?" kata saya gitu. "Kalau mau langsung menikah ya kita tanyakan dulu dia mau tidak menikah sama kamu," kayak gitu. Atau, "Bagaimana kamu sendiri?" Saya bilang, "Saya belum mau nikah, Ma, aku belum mau menikah." "Oh ya udah, kalau begitu kita lihat yuk sama-sama." Jadi waktu itu saya mengajak dia untuk mentadaburi Al-Quran surat An-Nur, terutama pada ayat ke-31 tentang bagaimana menjaga pandangan meskipun kita suka pada seseorang. Seperti
seperti itu. Lalu ketika sulung sudah haid, saya memang sudah memikirkan untuk memberikan informasi yang tepat tentang bagaimana pendidikan seksualitas untuk remaja. Jadi saya belikan bukunya Bu Irisman, ini bukunya ensiklopedia. Ini lengkap banget ya. Kalau sekarang ini kami sedang membahas tentang bab nikah, persiapan menikah, karena usia sulung sudah berusia 16 tahun. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada teman-teman tentang materi pendidikan seksualitas di zona 7 kelas muda sayang Institut Ibu Profesional. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada kesalahan itu datangnya semata dari saya. Jika ada kebaikan itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Rahmatia Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.